Apalagi bawa kendaraan baru rata-rata yang pakai CRF itu kalau sudah mabuk sudah bergeber-geber, Tambah semangat. tambah semangat mereka. Pak, jangan jangan tidak pakai helm. Karena aspal itu tidak lombok, aspal itu masih keras. Kami berharap juga lebih bagus lagi kalau memang bawa kendaraan jangan mabuk, jangan dalam keadaan mabuk. Ini tujuan kita sama semua, bahwa bagaimana masyarakat itu selamat dalam berkendara sampai ke tujuan dengan selamat. Namanya kecelakaan itu bukan suatu hal yang hadiah dari jasa marga ketika memberikan santunan. Sahabat podcast RRI dimanapun Anda berada, ya saat ini kita kembali dengan podcast kali ini. Kami dari Ruang Data Satlantas Polresta Manokwari. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, narasumber yang hebat-hebat dan akan memberikan kita materi-materi yang hebat pula dalam podcast kali ini. Di mana podcast kita dengan tema podcast atau topik kita di pagi ini yaitu kesiapan Satlantas Polresta Manokwari jaga Kamtibmas lalu lintas jelang Nataru ya. Ya. Dan sudah hadir bersama saya sebagaimana tadi saya katakan narasumber saya di sini ada Bapak Kasatlantas Polresta Manokwari, Bapak Ibtu Nurfa. Selamat datang di podcast RRI Manokwari. Ya. Bapak Aulia Reda Marta Husaini sebagai Kepala Cabang PT Jasara Harja Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selamat datang juga di podcast RRI Manokwari. Ya, untuk segmen kita kali ini yaitu bagaimana kita akan membahas terkait dengan kesiapan dari Polresta Manokwari dan juga Jasara Harja ini untuk memasuki Nataru. Jadi kita berharap di Manokwari tidak lagi terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan dalam berlalu lintas. Ya, untuk Pak Kasatlantas ini. Sejauh ini kan kita sudah di akhir tahun ini, Pak. Dalam perjalanan kita hari-hari, saya melihat banyak sekali di jalan sana tempat-tempat atau bekas dari olah TKP ini. Mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana dan apa kesiapan yang dilakukan oleh Satlantas sendiri untuk hal-hal ini tidak terjadi lagi. Untuk sementara selama operasi Zebra ini, selama operasi Zebra berjalan ini kan sudah berjalan 1 minggu Kak Galani. Operasi Zebra ini dia berlangsung selama 2 minggu sampai tanggal 30 November ini. Itu pun yang sudah kami lakukan untuk cipta kondisi menekan angka kecelakaan yang menurut tadi kita bincang-bincang dengan Pak Marta bahwa kita punya angka kecelakaan di Manokwari ini sudah sangat tinggi sekali. Seperti yang disampaikan Kak Kalani bahwa banyak sekali tanda-tanda pilok-pilok di jalan itu menandakan bahwa anggota kami ada olah TKP di situ. Sehingga kami untuk menekan angka kecelakaan yang kita berharap sudah tidak akan ada lagi ya kecelakaan yang mengakibatkan laka fatal. Ya kita melakukan penindakan berupa sosialisasi preventif dulu. Kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini juga kita punya pocil juga masuk ke sekolah-sekolahnya tampil. Itu pun juga dalam rangka mensosialisasikan budaya tertib berlalu lintas di jalan. Ini yang selama ini kita lihat bahwa kecelakaan ini banyak dan sering terjadi diakibatkan beberapa faktor, banyak faktor yang mengakibatkan kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan kebanyakan yang kita punya data yang ada di kami anatomi laka ini banyak diakibatkan itu dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk dan juga beberapa fasilitas jalan yang belum memadai. Kita lihat mungkin di turunan kantor Bupati Lama atau Polda Lama itu ada 2 kejadian. Di depan PDAM sama yang turunan sedikit. Itu di situ gelap dan jalan ada beberapa yang lubang. Maka dari itu kami mungkin mau kerjasama dengan stakeholder dalam hal ini, mungkin dari teman-teman dinas perhubungan kita, bagaimana kita genjot ke depan, bagaimana di situ ada lampu-lampu penerangan jalan lagi. Benar, Pak Kasat, ini kan kita melihat di
tahun menjelang tahun baru dan Natal ini tentunya akan banyak kesibukan masyarakat dan lalu lintas ini akan sangat padat. Nah, kira-kira oleh Polresta Manokwari sendiri untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas ini selain tadi berkomunikasi, berkoordinasi, apa saja mungkin langkah-langkah utama yang Langkah-langkah yang pasti kita bikin, ya pasti selama nanti menjelang Nataru ini ada beberapa juga rekayasa-rekayasa arus lalu. Kalaupun mungkin juga kita melihat tingkat volume kendaraan yang nanti melintas di suatu ruas jalan, seperti kita tahu sendiri di Manokwari ini, kita punya ruas jalan itu tidak nambah, sedangkan volume kendaraan itu nambah. Sedangkan maka dari itu makanya mungkin nanti di saat menjelang Natal dan Tahun Baru mungkin kita akan ada lakukan rekayasa arus lalin. Di samping itu pula yang menjadi fokus kami dalam hal ini adalah bagaimana yang seperti tadi saya sampaikan, untuk mereka, kita juga kita juga merasa bahwa di sini kita masih beruntung bahwa tidak ada macam seperti di kota-kota besar. Nataru ini ada orang mudik sampai ke antar provinsi, sedangkan di sini tidak ada. Paling cuma jauh sampai di Pravi saja. Maka dari itu kami cuma melakukan rekayasa seperti yang tadi saya sampaikan, dan juga fokus kami juga terkait bagaimana kita menurunkan angka kecelakaan. Oke, sebelum saya lanjutkan pertanyaan lagi ke lalu lintas ini kan ada Jasara Harja di sini. Pak Marta, izin saya sebut nama ya. Bapak, untuk mungkin dari Jasara Harja kan memiliki peran penting khususnya bagi masyarakat yang kecelakaan atau mengalami kecelakaan lalu lintas nih. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Jasara Harja sejauh ini? Dalam setahun ini bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Bu. Sedikit saya sampaikan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Pak Kasvalantas tadi terkait dengan angka kecelakaan, kalau dari sisi kita dari Jasara Harja bisa dilihat dari jumlah pembayaran yang sudah kita santuni, khususnya meninggal dunia itu untuk wilayah Manokwari, khususnya Manokwari saja itu sangat tinggi dibandingin dengan tahun lalu. Periode November tahun lalu itu hanya kita santuni 24 korban meninggal dunia. Tapi di tahun ini sampai dengan November kita sudah menyantuni 33 masyarakat yang meninggal. Berarti sangat meningkat. Kondisinya dari sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi. Nah, upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama ini ada beberapa hal. Kita mendorong bersama dengan stakeholder terkait, kita melaksanakan forum komunikasi lalu lintas. Dan di sana kita berbicara, menganalisa, mengevaluasi kondisi-kondisi lalu lintas yang ada khususnya di Manokwari, dan kita menindaklanjuti beberapa hal dari hasil FKLL itu. Nah, mungkin salah satunya sosialisasi. Nah, sosialisasi ini mungkin dari sisi Salantas juga melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat. Nah, dari sisi Jasara Harja juga kita punya peran dan tanggung jawab juga untuk bisa menekan angka kecelakaan dan menekan fatalitas korban laka. Nah, program kerja yang sudah kita lakukan sama ini, yang pertama kita melakukan program PPGD. PPGD itu adalah upaya kita untuk menekan fatalitas korban kecelakaan di titik rawan laka. Jadi kita bekerja sama dengan dokter Bidokes, kemudian kita melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait bagaimana melaksanakan tindakan awal ketika menemukan korban kecelakaan. Dan di sana juga kita membagikan P3K kit. Ya, tujuannya ketika nanti ketemu dengan korban kecelakaan minimal bisa diobati dulu dan langkah-langkah apa sehingga bisa seterusnya bisa dihubungi atau diantarkan ke rumah sakit terdekat. Nah, kegiatan lain itu kita juga untuk menekan angka kecelakaan, kita melakukan kegiatan di sekolah-sekolah, khususnya memberikan edukasi kepada para guru, mengingatkan pada guru ketika nanti sudah waktu selesai jam pelajaran, mengingatkan pada muridnya untuk hati-hati di jalan, menggunakan helm. Okay. Seperti itu. Pak Marta, kalau untuk ini kan memang program yang sudah dilaksanakan dalam setahun ini, mungkin ada program khusus menjelang Nataru ini dari Jasara Harja sendiri, mungkin seperti edukasi khusus atau mungkin lebih ke pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman
tadi kan sudah disampaikan ada bahkan menyerahkan kotak P3K itu kepada siapa tuh Pak? Kepada di titik rawan laka, misalnya kayak warung, bengkel, mungkin tempat pangkas rambut yang notabene mereka tidak bergerak kemana-mana. Mereka standby di titik itu ketika ada kejadian kecelakaan di depan warungnya, di tokonya, dia bisa langsung membantu. Langsung membantu tindakan, ya. Kalau untuk Natal Tahun Baru ini tadi saya tanya, Pak mungkin ada edukasi khusus lagi yang akan dilakukan? Ya, kedepannya tadi saya sudah bicara dengan Pak Kaslantas, mengajak Pak Kaslantas untuk memberikan edukasi kepada kepala-kepala desa. Nah, mungkin nanti kita akan adakan kegiatan di distrik dan kita mengedukasikan kepada kepala desa supaya menginformasikan ke masyarakatnya untuk patuh dalam berkendara. Karena yang namanya risiko kecelakaan ini dampaknya itu sangat luas. Bukan hanya dampaknya secara pribadi, tapi ada dampak sosialnya juga. Ya, secara gambarnya saja ketika seorang suami, ayah yang meninggal dunia atau keadaannya darurat, laka atau korban jadi dirawat, ya pasti dampaknya ke istrinya, ke anak-anaknya. Jadi efek sosialnya sangat luas dan efek ekonominya juga sangat luas. Yang pasti juga berdampak juga resikonya kepada pemerintah daerah, menjadi beban pemerintah daerah seperti itu. Iya, baik. Saya kembali lagi ke Pak Kasat Lantas ini. Kira-kira ada rencana pengamanan khusus yang akan dilakukan di jalur-jalur mungkin kayak rawan-rawan kecelakaan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini? Setelah operasi Zebra ini tanggal 30 November ini berakhir, kita nanti langsung lanjut ini. Kita lanjut dalam rangka operasi lilin, sudah langsung kita main untuk pembangunan. Kita bikin pos-pos nanti di daerah-daerah dan ada beberapa titik yang nanti kita koordinasikan dengan bagian operasi, bahwa kita melihat data bahwa di mana tempat yang sering terjadi kecelakaannya seperti di Jalan Baru, itu nanti kita akan adakan kita buat pos 1 di situ. Sehingga bisa kalau umpama ada kecelakaan bisa biar lebih cepat penanganannya, sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih ini lagi dalam korban lakanya. Seperti itu. Mungkin ada strategi yang lebih optimal lagi dari kedua antara Jasara Harja dengan Lantas sendiri seperti Siap. apa? Kalau kami ke depan mungkin seperti yang tadi sudah diajak sama Pak Marta, bahwa ke depan kita sosialisasi di Manokwari Barat kepada kepala distrik, pun mungkin juga nanti kami untuk follow up lagi, kalau memang bisa kita panggil lebih dalam lagi, lebih mengerucut lagi ke RT-RT-nya, biar lebih sampai kepada masyarakatnya. Selama ini kita mungkin ini sudah menyampaikan ke sekolah-sekolah, ke tukang-tukang ojek dan komunitas-komunitas yang ada. Cuma beberapa bulan terakhir kita punya data bahwa tidak ada efek jerahnya, tidak ada efek perubahannya. Selama ini kita menindak. Tapi Manokwari ini untuk berhelm saja susah. Kepala batu. Jadi kita mungkin rubah pola, rubah ini. Kita mungkin ada beberapa yang sudah mengulang sampai berulang-ulang dia melanggar, kita tindak. Tapi sebelum 3 kali mereka mengulangi kesalahannya, mungkin kita sosialisasi terus dulu. Kita tegur dulu, bilang, Pak, jangan tidak pakai helm. Karena aspal itu tidak lombok, aspal itu masih keras. Kalau hujan ya, biar hujan, apalagi musim-musim November, Desember ini kan musim hujan. Tambah lagi jalanan licin. Jalanan tidak licin saja dan jatuh kepala pica di aspal. Apalagi kalau sudah jalanan licin. Jadi itu kita mungkin himbau juga kembali bahwa keselamatan itu nomor 1, karena di jalan itu menyumbang beberapa kejadian yang merenggut nyawa, dan data yang kita punya itu lebih banyak orang meninggal di jalan daripada orang sakit dan lain-lain. Jadi kita berharap itu. Ya Pak, ini kan bicara tentang kepala batu, ini kan bukan anak kecil, ini orang-orang tua juga kepala batu, padahal non tidak sadar nih aspal goreng ini masalah ya. Ya, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat kita di Manokwari yang kepala-kepala batu. Siap, jadi kami himbau, kami sudah dapat petunjuk langsung dari Bapak Kapolda melalui Pak Direktur dan Bapak Kapolresta, bahwa selama ini kita mau edukasi, mau sosialisasi, mau negur, cuma beliau menyampaikan bahwa kalau memang sudah melanggar, mereka sudah tahu itu melanggar. Makanya kalau memang kita cuma dengan cara soft,
tidak bisa, cara hard pasti cara represif lagi, cara harus dengan yang keras. Makanya kami mohon maaf kalau memang dalam beberapa bulan ke depan ini kami akan melakukan penindakan-penindakan, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita menindak, kita evaluasi, tidak ada perubahan. Makanya mungkin dengan cara-cara mungkin lebih soft, mungkin lebih pendekatan bahwa dari hati ke hati bahwa kita tegur bahwa pakai helm ini untuk keselamatan diri sendiri, bukan untuk keselamatannya kita orang. Kita orang ini tidak akan ada di jalan kalau semua masyarakat ini sudah tertib. Itu tidak akan pernah lagi lalu lintas ada di jalan. Itu saja yang kita minta. Oke, baik. Kita kembali ke Jasara Harja ini berbicara mengenai layanan santunan ini, Pak. Mekanisme klaim seperti, maksudnya klaim serta upaya edukasi dan kampanye keselamatan yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan itu tadi sudah dilakukan. Nah, untuk mengeklaim ini, kalau contoh pelaku atau bukan pelaku, maksud saya yang kecelakaan ini dalam keadaan mabuk patah begitu, mabuk keras, mabuk parah, apakah dia juga bisa klaim? Ya, berbicara terkait dengan apa saja yang bisa disantuni dan apa saja yang tidak bisa disantuni, ada beberapa hal. Yang pertama, yang bisa disantuni itu adalah kecelakaan normal, tabrakan dua kendaraan atau lebih, baik itu sepeda motor dengan kendaraan roda 4 atau lebih, seperti itu tabrakannya, atau menabrak pejalan kaki. Kalau menabrak pejalan kaki itu yang disantuni hanya pejalan kakinya saja, pengendaranya tidak. Karena ketika masyarakat membayar jasa harja di STNK, itu untuk menjamin orang yang ada di luar kendaraannya, bukan yang ada di dalam kendaraannya. Seperti itu. Nah, yang tidak dibayarkan itu laka tunggal, seperti menabrak hewan, dan juga dalam keadaan tadi yang Ibu sampaikan, dalam keadaan mabuk. Nah, dalam keadaan mabuk ini yang menjadi problema khususnya di Manokwari dan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Yang menjadi persoalan adalah yang bisa menyampaikan atau memutuskan atau menyebutkan bahwa korban laka itu dalam keadaan mabuk itu hanya kepolisian dan pihak medis. Jadi sejauh ini kita tetap tidak akan membayar ketika ada korban laka lantas secara administrasi maupun realitanya dalam keadaan mabuk atau terpengaruh alkohol, kita tidak berikan santunan. Baik itu meninggal dunia, luka-luka maupun cacat tetap. Demikian. Berarti kalau memang kecelakaan tunggal menabrak trotoar sendiri berarti tidak ya? Tidak, Ibu. Walaupun dia dalam keadaan sehat, walaupun dia keadaan normal. Kecuali laka tunggal itu bisa kita bayarkan khususnya kendaraan umum. Kendaraan umum yang mungkin secara kasat mata kita lihatkan tuh platnya itu plat kuning ya Pak Kasat ya. Plat kuning. Dia ngangkut penumpang. Betul-betul dia ya, karena mereka juga bayar premi khusus untuk penumpangnya. Ya, seperti itu, Ibu. Jadi kalau kendaraan pribadi ya berarti tidak kecuali ada tabrakan atau berarti cuma BPJS itu saja. BPJS bisa. Oke. Pak Kasat tadi Bapak katakan banyak sekali untuk tahun ini kecelakaan yang terjadi. Seperti saya juga lihat yang di jalan-jalan itu. Lingkaran-lingkaran putih kayak ini. Mata-mata panah. Iya, ini apa tadi penyebabnya karena kebanyakan setelah didiagnosa yang bersangkutan atau yang ditabrak dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol. Ya mungkin pesan khusus lah kepada masyarakat kita. Pesan khusus mungkin kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan. Kami himbau, kami minta bantuan kalau memang dalam keadaan mabuk, jangan bawa kendaraan. Kalau memang rasa sudah berat, langsung istirahat sudah, tidak usah bawa kendaraan dulu. Apalagi bawa kendaraan baru rata-rata yang pakai CRF itu kalau sudah mabuk sudah bergeber. Tambah semangat mereka. Jadi kita minta tolong. Data yang kita punya ini rata-rata mabuk dan rata-rata kalau crash atau tabrakan mau tabrakan banteng atau mungkin dia laka tunggal itu rata-rata begitu, rata-rata dalam keadaan mabuk. Jadi kita minta tolong kalau memang dalam keadaan mabuk jangan lagi bawa kendaraan.
Kalau memang sudah tidak bisa kontrol kendaraan, langsung istirahat. Kami berharap juga lebih bagus lagi kalau memang bawa kendaraan jangan mabuk, jangan dalam keadaan mabuk. Nah, selain mabuk nih Pak Kasat, saya lihat ya, kebetulan saya memang juga orang yang setiap hari ada di jalanan. Saya lihat juga ada kalanya orang itu sudah tidak pakai helm, dia sibuk baca handphone sementara berkendara. Ya. Itu bagaimana tanggapan dari? Itu yang juga kemarin waktu dalam beberapa hari terakhir kita di kegiatan di Haji Bau itu ada ibu-ibu juga sambil dia sudah terobos lampu merah, main HP, terus ditabrak dari belakang. Untung pakai helm. Jadi mungkin kalau ini nanti kita sudah sering himbau, kita sudah sering bilang bahwa bawa kendaraan jangan pakai main-main HP. Cuma kebanyakan di sini mereka kalau lihat petugas ya sudah simpan dulu. Nanti setelah itu baru mereka ini. Jadi jangan main kucing-kucingan lah dengan kita. Seakan-akan bahwa kita menyampaikan bahwa itu untuk keselamatannya pengendara sendiri, bukan untuk apa-apa, bukan untuk kita mau intervensi, mau dilarang main HP. Kalaupun mungkin mau main HP ya setelah sampai di tujuan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini kita bicara-bicara semua ini tujuannya ya satu, keselamatan. Keselamatan, Kamseltib Carlantasnya itu. Mungkin ada statement khusus dari Satlantas dan juga Jasara Harja untuk menutup perbincangan kita di saat ini. Kalau dari kami, mari kita selama menutup tahun yang ada ini, mari kita bagaimana caranya bahwa kita lebih tertib berlalu lintas, kita lebih bagaimana kita ke depan ini kita menghadapi Natal dan Tahun Baru ini dengan sukacita. Jadi kami berharap, kami memohon sekali untuk yang berkendara dengan tertib, berkendara dengan lebih hati-hati lagi karena keluarga menunggu di rumah, karena anak istri ini mau kita bagaimana nanti Natal itu kita duduk bagaimana mendengar lagu-lagu rohani, kita menutup tahun ini dengan baik, kita menyambut tahun baru ini dengan sukacita, dengan kehangatan keluarga, bukan dengan nanti ada duka-duka yang kita alami dengan kecelakaan. Kita tidak berharap itu. Cuma kami berharap semua yang ini bisa menutup tahun ini dan menyongsong tahun depan ini dengan sukacita. Itu aja, Kak. Siap. Kalau dari Jasara Harja sendiri ini agak-agak pusing ini masalahnya meningkat. Siap. Ya mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi ya, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal, kita mengajak ketika memang melihat adik kita, kakak kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, mungkin ada gerak-gerik dalam keadaan mabok, tolong dilakukan, diingatkan untuk jangan berkendara. Karena kalau kita kalau kita mengajak orang mabok untuk tidak berkendara, rasanya agak susah karena dia juga tidak sadar. Jadi bagi kita yang sadar, bagi kita yang normal, ketika melihat adik kakak kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita dalam keadaan mabok, dia mau berkendara, tolong ditarik, ditegur, ya, selamatkan dia. Karena dengan kita selamatkan dia, kita juga selamatkan orang lain. Itu. Yang kedua, kami dari Jasara Harja juga memberikan gambaran kepada masyarakat. Mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasat Lantas, karena ini tidak lama lagi kita memasuki Natal dan Tahun Baru, menutup tahun dengan baik, ya harapannya jangan sampai dalam keadaan duka. Yang namanya kecelakaan itu bukan suatu hal yang hadiah dari Jasara Harja ketika memberikan santunan. Tapi santunan Jasara Harja hanya sebagian kecil perhatian dari pemerintah ketika masyarakatnya mengalami musibah, kecelakaan, dan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tapi berapapun jumlah yang diberikan oleh santunan Jasara Harja ini tidak sangat berpengaruh besar untuk orang yang ditinggalkan. Karena dampak ekonomi, dampak sosial itu sangat luas ketika ada keluarga, apalagi mungkin yang meninggal itu atau korban itu adalah seorang pencari nafkah gitu. Jadi mohonlah kita semuanya sadar, patuh, tertib, empati, peduli, ya, kemudian lebih sabar dalam berkendara ketika ada
mungkin turunan yang disampaikan oleh Pak Kasat Lantas di turunan mana? Di Udah turunan lama. gubernur ya, kantor bupati Bupati lama, kemudian ada juga di gubernur itu yang agak terjal. Iya. Ya sabar, berhenti dulu, lihat kiri kanan, ataupun mungkin kita dalam keadaan lurus di jalurnya, kalau ada persimpangan mungkin lebih hati-hati, lebih diturunkan kecepatannya. Ya mungkin banyak hal ya yang mungkin sebenarnya kita semuanya masyarakat sudah tahu cara berkendara yang baik seperti apa. Cuman masih ada ego-egonya. Jadi ego-egonya agak sedikit dikurangi ketika berkendara. Mungkin itu himbauan dari kami Jasa Harja. Tidak ada niat kami untuk mengingatkan hal-hal yang aneh-aneh, tidak. Ini tujuan kita sama semua, bahwa bagaimana masyarakat itu selamat dalam berkendara sampai ke tujuan dengan selamat, mencari nafkah dengan baik, menghidupi keluarga dengan baik, dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasat, kita ditunggu di rumah bersama keluarga. Demikian. Iya, baik. Ya, itulah perbincangan saya bersama dengan Bapak Kasat Lantas dan juga Bapak dari Jasara Harja. Sahabat podcast, kiranya apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak Kasat Lantas. Terima kasih untuk waktu dan juga ruangan yang disiapkan untuk kami. Terima kasih juga Bapak dari Jasara Harja. Ya, waktu dan wawasan yang sangat berharga ini, semoga semua persiapan untuk Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga apa yang kita informasikan di hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Kewaspadaan selama berkendara itu penting. Kemudian jangan lupa untuk selalu patuhi aturan lalu lintas. Dan pastikan kendaraan dalam kondisi yang prima saat berkendara. Saya Lani Timi, sampai jumpa.